Halo guys, saat ini saya ingin memperkenalkan ada seorang pemuda asal Kabupaten Deyai, Distrik Tige Timur, dan kampung kecilnya di Watiai. Jadi seorang pemuda ini dia punya nama adalah Dinan Adi. Saat ini dia sedang kuliah di Universitas Cendrawasih atau yang biasa disingkat itu Uncen ya. Beliau ini sedang kuliah di Fakultas Hukum dan dia adalah angkatan 2017. Kemudian paling dalam tahun besok atau tahun 2022 dia sudah selesai dari studinya. Nah, seorang pemuda ini dia bukan hanya fokus pada kuliahnya, tetapi di samping itu dia juga adalah seorang yang berbakat dalam bongkar pasang mesin motor. Nah, dia ini ketika dia masih SD itu dia mempunyai sepeda. Jadi ketika dia sudah mempunyai sepeda itu, dia selalu bongkar pasang sepedanya itu waktu dia masih SD itu. Jadi menurut perkataannya dia sendiri, dia waktu SD setir dari sepeda itu dia pernah ganti dengan setir mobil. Kemudian yang kedua itu dia pernah jadikan dia punya sepeda itu 3 roda ya. Nah, ini cerita yang unik dan ini hal-hal dasar yang mendorong dia. Sehingga karakter untuk memperbaiki motornya itu sudah terbentuk. Jadi ketika dia sudah naik di pendidikan yang lebih tinggi lagi, yaitu di SMA, itu dia sudah punya motor. Saat dia pulang sekolah, dia selalu singgah di bengkel-bengkel yang ada di Wagete. Dia singgah itu hanya untuk apa? Nah, menurut perkataannya dia sendiri, dia singgah hanya untuk melihat bagaimana karyawan-karyawan itu bongkar motor, kemudian kembali memperbaikinya, kembali membenarkan motor itu sendiri. Jadi setelah dia sudah lihat
cara karyawan bongkar motor, setelah itu cara karyawan kembali memasang motor, itu dia pulang. Jadi motor yang dia punya itu dia jadikan sebagai tempat yang dia belajar sendiri. Jadi proses dia belajar itu berulang kali seperti itu. Jadi setiap kali dia pulang dari sekolah, dia singgah di bengkel. Setelah singgah di bengkel, dia pulang ke rumah, dia mulai mencoba seperti yang dia lihat di bengkel tadi. Nah, ini proses yang memang paling cocok buat anak-anak muda. Bukan hanya dalam hal motor ini, tetapi ada dalam hal lain juga seperti itu. Nah, sekarang setelah dia sudah datang ke Jayapura untuk melanjutkan studinya di perguruan tinggi, dia masih saja eksis dengan bakat yang dimiliki. Jadi Dinan Adi ini pada saat jam kuliah di kampus, di luar jam kuliah, selalu dia bersedia siapa dia yang ingin untuk memperbaiki, bisa hubungi dia. Kemudian siapa dia yang mau bilang, Dinan ini kalau datang ke rumah untuk memperbaiki motor di rumah, itu dia bersedia selama ini. Nah, semakin hari semakin kesini, beliau ini sudah dikenal oleh banyak orang, terutama di kalangan mahasiswa. Kenapa? Ya karena dengan dia punya karya-karya yang nyata, yang mahasiswa Jayapura sudah saksikan sendiri, sehingga banyak mahasiswa yang menghubungi dia untuk memperbaiki motor mereka. Nah, menurut perkataannya Dinan sendiri bahwa dia pernah perbaiki motor-motor yang mesinnya sudah mati. Jadi pemiliknya itu sudah dianggap bahwa ini motor rusak benar-benar, rusak motornya sudah rusak total, sehingga dibiarkan begitu saja. Tetapi dengan kehadirannya Dinan menjadi sebuah solusi yang terbaik buat pemilik motor itu ya. Sehingga motor yang tadinya mesinnya mati, atas berkat perbaikan dari Dinan, akhirnya motor itu bisa nyala, akhirnya motor itu bisa jalan, sehingga pemiliknya juga bangga, pemiliknya juga senang, dan pemiliknya itu juga sangat apresiasi, sangat menghormati kepada Dinan ini. Nah, sekarang motor yang sedang diperbaiki ini adalah milik saya sendiri. Ketika tanggal 28 kemarin, bulan September ini, paginya saya hubungi Dinan. Saya bilang begini, selamat pagi adik di mana? Lalu Dinan bilang, pagi juga kakak, saya lagi di Secret UPW. Lalu saya langsung sampaikan, adik sebentar bisa perbaiki saya punya motor kan?
Lalu kata Dina, oh baik Wawa, siap. Pagi saya sibuk dengan kegiatan saya sendiri, sehingga nanti sebentar sore Ade akan datang untuk memperbaiki motor. Nah, dengan berjalannya waktu, sorenya saya hubungi dia melalui Messenger. Saya bilang, adik posisi di mana? Bilang, saya masih di secret, sedikit lagi nanti adik akan datang. Nah, setelah itu kami dua ketemu di asrama Swadaya Bomo di kampus itu, dan kami dua langsung kasih bunyi motor. Setelah itu Dinan bilang, dia sambil mendengarkan bunyi motor yang kasar itu, dia bilang, Hawa, ini ada 2 alat yang rusak. Maaf, namanya waktu itu Dinan sudah sempat sampaikan tapi saya lupa. Ada 2 alat yang rusak, jadi kita akan perbaiki. Setelah itu Dinan bilang, kita pastikan dulu alat apa yang rusak, kita lihat dulu, kita bongkar mesinnya dulu. Setelah itu kita akan beli alat yang rusak itu, dan kita akan pasang kembali. Lalu saya bilang, baik, tidak apa-apa, bongkar saja. Setelah itu Dina mulai bongkar. Kemudian dia temukan alat-alat yang rusak. Ternyata alat-alat yang rusak itu tidak lain atau tidak melenceng dari apa yang tadi dia bilang. Jadi tadi 2 alat yang dia bilang, kalau ada 2 alat yang rusak itu benar. Dari situ baru secara pribadi saya percaya sama dia, kalau memang benar-benar bahwa dia ini adalah anak muda, orang B yang mampu mengoperasikan motor, yang mampu untuk membongkar dan pasang motor itu sendiri. Nah, kemudian setelah itu saya bilang, saya bertanya kepada dia, ini mesin-mesin semua adik sudah bongkar, jadi semua alat, semua mur, baut dan lain-lain itu adik sudah hafal semua. Lalu katanya, Wawa, ini kecil saja. Lalu mendengar kata itu saya heran sekali, karena saya lihat yang dia bongkar ini banyak sekali. Dalam mesin juga tuh harus ada bongkarnya, harus ada yang 2, 3 dan lain-lain. Tetapi saya heran, saya hanya mengagumi dengan perkataannya dia satu. Baru saya tanya lagi, saya bilang begini, mesin motor dari merek lain selain Revofit ini sama kah tidak? Lalu dia bilang, mesin itu sama, tetapi ada alat-alat tertentu yang ukurannya besar, ukurannya kecil, ada yang pendek, dan ada alat-alat tertentu yang tidak ada di motor ini, dia ada di motor lain, merek lain. Tetapi saya bilang lagi begini, saya tanya, semua alat di motor yang merek lain juga yang tidak ada di sini juga ada hafal kan? Baru dia bilang, itu kecil saja.
Kenapa dia bilang itu kecil? Di situ menjadi salah satu pelajaran terbaik buat kita, bahwa dia bilang ini kecil saja, berarti dia sudah melakukan atau dia sudah mempelajari benar-benar, dia sudah mempelajari berulang kali. Dan waktu itu dia juga pernah bilang bahwa kalau kita ingin kuasai sesuatu, kita harus belajar dan belajar berulang kali. Itu baru kita akan pahami benar-benar, itu baru kita akan tahu. Jadi kalau kita mau belajar itu harus berulang kali, jangan hanya sekali, jangan hanya 2 kali. Ini yang penting. Nah, sekarang kita lihat yang sedang dia lakukan ini, pemasangan kembali mesin-mesin yang dia sudah bongkar. Minta maaf, saya belum ambil video saat dia bongkar mesin. Tapi ini benar bahwa dia sudah benar-benar bongkar motor dan sedang pasang kembali dengan alat rusak yang kami sudah pergi beli. Itu dia sudah pasang kembali dalam mesin motor yang ada. Nah, ini sangat luar biasa yang patut kita apresiasi. Nah, ini kita lihat dia sedang memasang kembali dengan mesin-mesin yang dia sudah bongkar kembali. Jadi saya secara pribadi saya kagum ya, secara pribadi saya heran, ternyata bisa ya. Jadi saya berpesan juga kepada mahasiswi yang ada di Jayapura yang punya motor, jangan kita hanya percaya kepada pendatang yang punya bengkel di Jayapura, tetapi mari kita percaya kita punya orang, kita percaya bakat yang dia miliki, sambil kita mengembangkan dia punya bakat. Jadi ketika kita pergi ke dia, berarti kita memberikan satu motivasi, kekuatan baru bagi dia untuk bagaimana dia bisa mengembangkan itu, mempertahankan itu sebagai satu hal, sebagai bakat yang dia miliki itu. Nah, tempat-tempat yang dia jadikan sebagai bengkel saat ini adalah yang pertama di Asrama Tunas Harapan, kemudian yang kedua itu di Sekretariat IUPWO di Kota Raja, kemudian dia juga siap kalau disuruh datang ke rumah untuk memperbaiki motor. Dulu awal-awal dia datang, dia punya alat-alat untuk memperbaiki motor ini cukup
sedikit, tetapi ketika dia sudah lama-lama di kota Jayapura, dia sudah lama memperbaiki motor, akhirnya dia mempunyai alat-alat untuk memperbaiki motor ini lumayan cukup lah. Ini luar biasa. Saat ini kembali saya berpesan kepada mahasiswa-mahasiswi yang punya motor, jangan ragu dengan yang namanya Dinan Adi ini. Saya percaya bahwa beliau ini adalah benar-benar dia sudah kuasai cara memperbaiki atau membongkar pasang mesin motor. Jadi kita harus percaya, kita harus memberikan support melalui kita punya motor-motor yang rusak itu kepada dia, supaya dia terus mempertahankan itu. Ketika tidak ada orang yang menghubunginya, tidak ada orang yang ingin memperbaiki motor ke dia, berarti dia tidak mempunyai waktu untuk memperbaiki motor, sehingga bisa-bisa saja dia bisa lupakan, dia bisa tinggalkan. Nah, oleh karena itu saat ini kita harus percaya, kita punya orang, kita harus percaya dan memberikan dukungan melalui motor-motor yang rusak itu sendiri. Nah, yang berikutnya adalah beliau ini mempunyai harapan yang besar bahwa dia ingin membuka, bukan ingin tapi dia rencana mau membuka sebuah bengkel di Deyai. Oleh karena itu saya berpesan kepada pemerintah bahwa tolong perhatikan satu anak muda yang berkemampuan dalam bongkar pasang motor ini, supaya dia bisa mengembangkan dia punya bakat itu di daerahnya sendiri. Kemudian beliau ini sementara sedang berada di kota Jayapura, selalu siapa saja yang mau berbagi motor datang ke dia, hubungi dia supaya dia bisa memperbaiki kalian punya motor. Beliau ini juga sekarang dia sudah punya pengalaman yang banyak dalam hal memperbaiki motor, sehingga sangat-sangat tidak diragukan lagi atas kemampuan yang dia miliki itu. Nah, saat ini juga beliau ini sedang studi, dan paling tahun besok atau tahun yang berikutnya dia akan selesai studinya. Dan untuk soal memperbaiki motor ini sangat tidak diragukan lagi. Saya sudah percaya bahwa kemampuannya itu sudah maksimal.
mungkin mungkin ini saja yang kami bisa sampaikan, kami bisa kenalkan supaya menjadi pelajaran buat kita, supaya menjadi perhatian buat kita, dan juga supaya menjadi motivasi yang terbaik buat kita dalam hal apapun yang ingin kita belajar. Jadi nilai-nilai yang kita bisa dapatkan dari Ninan itu, yang pertama itu fokus, kemudian yang kedua belajar harus berulang kali, yang ketiga jangan mudah dipengaruhi oleh hal-hal lain yang bukan bagian dari tujuan kita. Itu yang terpenting. Jadi bukan hanya dalam hal bongkar pasang motor ini saja, tetapi dalam semua hal yang kita ingin belajar itu harus benar-benar fokus, konsentrasi. Belajar itu harus berulang kali. Nah, ini saja yang saya bisa share ke kalian semua, dan semoga Dinan dapat diperhatikan oleh pemerintah atau siapa saja dalam hal memberikan dukungan buat Dinan hari ini. Dan ini menjadi pelajaran buat kita semua, dan tetap semangat untuk belajar dan belajar. Kita harus saling mendukung, saling mendoakan, saling memberikan dukungan supaya apa yang kita cita-citakan, apa yang kita ingin capai itu benar-benar terwujud atau tercapai. Sekian yang kami bisa sampaikan, dan akhir kata, salam